Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kiai Narukan Official. Baik teman-teman, kali ini saya akan menampilkan video terbaru daripada Gus Baha yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Dan kali ini Gus Baha menjelaskan apakah Isra Mi'raj itu menggunakan ruh atau menggunakan jasad, atau kedua-duanya menggunakan ruh dan jasad sekaligus. Lantas bagaimana apa yang disampaikan Gus Baha? Mari kita saksikan bersama teman-teman. Ada dua kitab besar yang jadi pegangan fi ilmil hadis di hadis, yaitu Bukhari Muslim. Saya alhamdulillah tadi pagi ngaji Bukhari, sekarang saya mau ngaji Sahih Muslim tentang Mi'raj. Dari sekian cerita Mi'raj yang mungkin jarang disebutkan adalah riwayat di Sahih Muslim. Di kitab saya halaman 83 saya baca. Di antaranya dijelaskan falamma alau nasama ad-dunya. Jadi di peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu, Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminih dhahika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan tuh senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga. Maka beliau kalau melihat senang sekali, dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditabui juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima qadha qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qadha qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama idunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah paham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihis salam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadha qal hadha Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani. Fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar. Fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik, ngentekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong tidak jadi gitu, karena punya anak yang enggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak enggak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya
kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawaduk itu kalau dinasehati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang itu tawaduk sendiri gitu. Guyonannya orang-orang kiai gitu gitu. Ada orang sombong, supaya ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin itu pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala. Yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca teksnya ya, saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib, Alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, "Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa?" Terus ini saya baca supaya seperti teksnya. Kata Nabi Musa, "Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di, yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati." Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu. Karena Allah itu suka kalau dimintain. Mestinya kan dipotong 5, minta lagi sungkan. Dipotong lagi 5, minta lagi sungkan. Tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ya Muhammad minta lagi keringanan. Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu. Kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, ya Jibril bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa? Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, ya roh hiddata, Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Allahun halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak bukan demi konflik juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5 itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat. Ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur apalagi umatmu ya Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang.
Dan secara lahir juga beliau nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan ruhani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahal itu khriqo ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, nggak bayar, masih ngerusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya relax saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir. Karena orang enggak boleh sukut alal mungkar. Karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan sesuatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih, di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar. Mengingkari sesuatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa. Tapi yang enggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menonton, itu perilaku yang enggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga enggak salah, karena beliau punya perhitungan, di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang enggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok enggak dipecah, enggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya enggak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'uhum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau ya gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga agak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang enggak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Taala, wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahi setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya. Kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius gitu. Tapi sama yang enggak senang dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa. Kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang enggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi itu. Cara pandang ya beda-beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang enggak benar, itu ya ngendikane faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang enggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa nggih monggo Gusti, wong itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak.
Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qalal abdus soleh. Saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al abdus soleh. Di hadis itu diredaksikan yaitu dengan redaksi intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit. Kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladihi. Saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim hanifa. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi. Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum. Allah itu qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras. Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi. Tidak butuh langit, semuanya itu berdiri karena Allah. Bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum. Kalau bahasa kita qiyamuhu binafsi. Selalu berdiri sendiri dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq. Enggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngendikan subhanallah subhanallah, wiridanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita. Dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki. Dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat. Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin. Tidak bisa terus menciri. Menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. 1200 tahun yang lalu, ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampeyan rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya tuh. Lama usriya bi Rasulillah nggih semake. Untu hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh nak Gus Bak gak gawe-gawe, ulama ya ora gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga tidak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh.
Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, hanya kitab nopo? Riwayat, karena hadis itu hanya kitab nopo? Riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah dawuh posisi Sidratul Muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi faibadu minha. Jadi kalau di situ dikobdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi faqiya faibadu. Ya, dari yang atas ya nggak bisa turun. Dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intaha. Intaha itu leren tapi separuh, kok itu diterusno meneh. Mulane ya ana kemungkinan sama isa tabi'ah, mergo kata intaha itu nyakang leren apa terus apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah iki kono nak maknane apa? Intaha. Alif ha itu singkatan apa? Intaha. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Shahihah itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa itu ilaiha yantahi ma yuradu bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihim fawqiya fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, atau ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam hajarah kita yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq sing madak-madakno tak usah terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains. Kemudian riwayat-riwayat dikembarkan. Termasuk karangannya Fakhrur Razi yang Tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400. Nah, kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah di mana posisi langit sadisah adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihi napa yantahi mayuraju bihi minal ardi, tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga enggak bisa turun. Lalu itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Shahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat Shahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang Shahihah yang muttasil. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu min. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa yubadu. Itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini, saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha. Paham nggih? Dadi ini ben sampean. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham ben. Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Tuh gurune ora paham. Dadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid tak ulang kok bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi mana anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya orang anakku, mereka bapak soleh anak. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa?
bapaknya. Mohon kalau terang, masalah Sidratul Muntaha. Mohon itu masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali yang badhe kalau terangkan masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi itu. Sama dulu bab awal ya, babu Isra'i Rasulillah. Memiliki ya, khina usriya bihi, khina usriya apa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada hanya bahasa apa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir. Karena hukmul Isra sabata fil Quran ini subhanalladzi asra napa. Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj ku ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ngingkar Mi'raj itu sinten? Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi, pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon angger wong pinter cerdas itu tukang istilah. Agar tukang istilah mesti ono belinge, ono apa? Mulane ketikane Mbah Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan sinten? Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal. Malah kalau mau Mi'raj itu bahasa mubalagh, enggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Ini kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah. Usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia, termasuk Wahabi sekalipun, itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj dan ngalami kalamatullah, dingetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratul Muntaha, Nabi sempat melihat Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat, Aisyah itu punya murid kesayangan, namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah. Salasun man takallama bihinna faqad azuma ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad azuma ala wahil firyah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya, faqad azuma ala wahil firyah. Dia dusta besar, bohong besar. Masruq sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufukil? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndekne bojone. Aisyah be bojone sinten? Jawabe pokrol. Ana awwalu hadil ummah ta'ala dzalika rasul. Aku wong pertama sing nakokno marjeke domir ning Kanjeng. Bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo. Saya kono kaca turu kene kok agak. Patekno wae. Ana guru ulama mesti ono bedike. Agar bedik ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama bedik ora bedik ku gampang diridani nak bedik. Niku pancen ulama iku ulama lho nggih. Sing ora ulama wis ibadah itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama. Lalu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, lalu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa, punya kepentingan khas napa? Ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi melihat Allah, itu gambaran kita kan Nabi sampai Sidratul Muntaha
Di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta, terus jagungan bena. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layak kullu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah ura-uran wis ora ono delok-delokan roh-rohan. Lah mulane aku ngomong mulai dari awal tak mukadimah agar ulama iso ngawure, tapi niatnya apa? Paham. Iku sirine kena apa Aisyah kok lha mergo kula ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya apa? Tapi ewa semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah. Tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a robbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a. Tapi ewa semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya riwayat dawuh sinten Aisyah. Meskipun dawai Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi loh, jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sama nak ulama lho, pokoknya syarat ulama lho, aja keliru. Nak muni ulama itu ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walam hisor. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iki yo ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki yo ora koyo iku meneh. Wae laisa kamislihi napa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk domair. Ngilangno perasaan ati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok. Pokoknya Muhammad gak roh ngira. Yo ora tau muga-muga roh sira apa. Wong sak rohku pas wek radio turu lha iku lho kaya Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit lho kaya Aisyah niku sak rohku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai lho. Saking lho kaya Aisyah niku kabeh sahabat pun nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pasiku Aisyah gak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pasiku rung dadi garwane sinten? Salah yang ngomongnya itu tinggi, keluar. Ngomong keluar dibantah. Keluar, apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhullu fi makanin, Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri, itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beedora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama sak donya anut Aisyah. Mergo kuwatir bayangno pangeran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nek kula pas istikharah niki malah mabu malaikat Israil lho pramedeni wah madane wae. Lah niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trae wali mbok ulama kok yang jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Intine niku gak awam-awam napa? Nemen. Ora ngarah lan kanggo wae rugen Mustafa ora ngarah. Kalau ini baru untuk guys, ini cerita guyonan sufi. Tapi nyata ya, baru. Kalau nak wiridan dan rakuan, sinau kan, pakatnya sinau ya, sinau. Nak sinau biasa, namun kawasan sarungan terus wudu, nak wudu mesti kadang. Barang batal nih bu, awangannya mabu malaikat Israel, aku kan paham. Biasanya bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak kula turu, kula teng dalem niku mboten dibaturi sinten sama kula bojo kula anak kula. Kula kiai lah ora dicak dalem kula, mesti teng pondok. Badan Gusti mosok mati sak niki sama anak kok boten. Ari kok sawangane ya ora lara, maksudnya ya ora. Akhirnya kalau wudu balik. Santai nih, anggar nanti super amati ya rasi. Kayak kalau melek, kayak buatan istighfar, kayak pede mau, nih kalau macam, kalau nih nak istighfar itu rapati ya, kalau pede mau. Ini guyon kulo, sama nak kerasaan itu, ini guyon.
Oh guyon nak cerita faktane to, ora perlu tak gawe-gawe terus kalau cerita apian kula wudu. Ya nek kula nak foto bar subuh niku ngaji Quran sekedap nyemak mbak-mbak niku terus film. Nah kula keyakinan kula niku matekno wong sujud. Masih mati terus ndane mesti subuh ora mati ya berarti ra sido liwat tok. Dan nanti niku delala jam 2 HP kula menekno. Kula nu kalian balik balik manu adik iki memang wingi wafat Jumat jam 6 seprapat. Niku kanca akrab kula teng madrasah. Tiap ketemu kula bakas kapundhut. Jam 6 seprapat lagi. Niku gak wafat. Kula ngono bojo. Lah ya malaikat wis kena dlotok wis liwat omahku. Karepe piye? Niku HP kula bro, niku kula berita awal. Beliau itu nggak sampai kulon senang bakat kabudut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan. Terus kalau tambah yakin aku wah. Jadi aku ke awam tuh kulen. Itu ke awam tuh kulen. Ya ora GR tapi rawam nopo. Iya, semoga syukur lah. Orang awam tuh kulen butuh syukur kan. Ditektir ke awam nopo. Tulen. Ayo kalau cek rawat matun rawi dari. Ya keren bisa dari lesson. Buat ini kalau cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan roh apa? Ben wong la yatakayyam. Wala yatakhayyal. Tapi ulama sadonya tentang Aisyah, tentang pendapatnya anna Muhammadan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhab Aisyah. Sama betul-betul tak kok Fuad kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, nah Allah la yutakayyab, gak iso diandikan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknane ngeten, wajah alan teko itu pas dina mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbun maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan hale baris. Bahkan pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan, pangeran kaya dirijen mimpin gerbena. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami seun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulur Rabbika, gitu. Taman celok tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate rob. Apa mungkin dulu tentang tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alan teko sapa rabbuka pangeran wal malakulan malaikat sopan kali baris-baris. Berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong terus bayangno ning ngarepe opo pinggire. Ya malah ra karu-karuan to. Bareng nak pinggire arah kanane tak kirine. Terus carane iso barisan piye? Carane gerakno barisan malah berber, napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Yaitu ulama-ulama maknani wajah alan teko apa rabbuka utusan pangeran sira. Jadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang gimana terus. Padahal jelas lafadznya rabbuka loh. Lafadznya jelas apa? Jelas rabbuka. Lah kalau sampean tangklet, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas rabbuka kok ditakwil Rasulullah Rabbika. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ila Allah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ila Allah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati.
Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah apa jabut nyawani roket nganti kangelan golek ibar. Rezekine Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa, paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A, paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula. Masa Allah ape salam tempel ning para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah. Allah dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yo nganggo madzhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertakhta. La yutakayyaf. Laisa kamislihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Iki perlu sampean ngerti. Kula sakniki niku sadar. Kula niki saiki sadar. Malah ning ben kula nak mati wae merapati gelem istighfar kula paling maca takbir. Mergo kula niku sayem, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk la yutakayyaf itu final, tidak bisa direko-reko dikhayal. Lah saiki sampean nak tanglet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho apa susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah itu nganggep Allah ramu basaro. Allah enggak bertindak langsung kayak dawuh Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimahu paling-paling ila wahyan au miwara'i hijabin au yursilan apa? Rasulan, formatnya ya 3 itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan au miwara'i hijabin au yursilan apa? Rasulan. Karena nak sampean tangkep, kenapa bisa demikian, Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah ngrezekeni ruhin. Prakteknya ono ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring napa? Paham ya? Allah ngaji kiai prakteknya ono wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah ngrezekeni itu Allah tidak bertindak napa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kula aturaken. Mane kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku jek demi tauhid. Mane tengene syarat-syarat dijelasno Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata ke kasusnya falasifah. Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud sani. Dunia ini awalnya apa? Alam iki kodim ta ora? Alam di Allah dhisik ndi? Muga ora gawe alam ndak piye. Terus nek gawe tujuane jare mlebu neraka kersane, jare mlebu neraka kersane karepe iku piye? Wah, ini Allah disoal terus apa? Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak cara ketemu. Lah kita takok ngono karepem yo piye? Cara adu piye-piye nek ben Allah ora iso lah kita takok ngono karepem piye? Wong aku sing lakoni ra takok piye-piye kowe mau tukang pengamat kok piye? Lah pengen jawabe ya enak. Aku sing lakoni ra takok piye-piye gitu mau pengamat nganalisis ya apa? Malah nih wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye? Kontribusine piye? Sesuai barang dipikir ratok. Kita Allah nak perkembangan raro. Jadi dekne gawe sing pokok-pokok terus sing perkembangannya gak iso mengikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal juz. Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gawe desain pokok etok, master etok cara komputer, master etok. Pokok-pokok etok. Bareng iku perkembangannya gak melok. Kayak iso ngendhalekno. Cara DNA wis jumlahe miliaran terus Arab iku gak melok.